Nabi Nuh adalah salah satu dari rasul-rasul ulul azmi, yang dikenal karena kesabaran dan keteguhan luar biasa dalam menyampaikan risalah tauhid. Beliau diutus oleh Allah kepada kaumnya yang telah jauh tersesat dari jalan kebenaran. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri, seperti Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uk, dan Nasr, nama-nama orang saleh dari generasi sebelumnya yang kemudian diagung-agungkan secara berlebihan hingga menjadi objek sesembahan. Nabi Nuh dengan tak kenal lelah menyeru kaumnya untuk kembali menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan praktik kemusyrikan. Selama rentang waktu yang sangat panjang, menurut sebagian riwayat mencapai 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Siang dan malam, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, beliau mengajak mereka kepada jalan kebaikan dan memperingatkan akan azab Allah jika mereka terus-menerus dalam kekafiran. Namun, mayoritas kaumnya tetap tegar dalam kesesatan. Mereka menolak ajakan Nabi Nuh, bahkan mencemooh, menghina, dan mengancamnya. Mereka menutup telinga rapat-rapat dan menyelimuti wajah mereka dengan pakaian agar tidak mendengar seruan kebenaran. Hanya segelintir orang yang mau beriman kepada ajaran Nabi Nuh, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang lemah dan miskin. Para pembesar kaum yang sombong dan kaya raya justru menjadi penentang utama dakwah beliau. Mereka merasa lebih mulia dan tidak sudi untuk mengikuti seorang yang dianggap tidak memiliki kedudukan sosial tinggi, apalagi jika pengikutnya adalah orang-orang yang mereka pandang rendah. Kesabaran Nabi Nuh benar-benar diuji hingga batasnya. Meskipun menghadapi penolakan yang keras dan perlakuan buruk, Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Beliau terus berharap agar kaumnya mendapatkan hidayah. Namun, kekerasan hati dan kesombongan kaumnya sudah mendarah daging, membuat mereka semakin jauh dari rahmat Allah. Mereka bahkan menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang diancamkan jika memang beliau adalah orang yang benar. Setelah berdakwah selama ratusan tahun dengan penuh kesabaran, namun hanya mendapatkan penolakan, ejekan, dan ancaman dari kaumnya, Nabi Nuh akhirnya sampai pada titik di mana beliau menyadari bahwa kaumnya tidak akan lagi menerima kebenaran. Beliau berdoa kepada Allah, mengadukan segala perlakuan buruk yang diterimanya dan memohon agar Allah memberikan keputusan atas mereka. Doa Nabi Nuh ini bukanlah doa keputusasaan, melainkan sebuah penyerahan total kepada kehendak Allah setelah usaha maksimal telah dilakukan. Allah yang Maha mengetahui segala isi hati dan perbuatan hamba-hambanya, kemudian mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang akan beriman, kecuali mereka yang telah beriman sebelumnya. Ini adalah sebuah ketetapan ilahi yang menandakan bahwa pintu hidayah bagi mayoritas kaum Nabi Nuh telah tertutup karena kedegilan hati mereka sendiri. Allah pun memutuskan untuk menimpakan azab yang besar kepada mereka sebagai balasan atas kekafiran dan kedurhakaan mereka. Azab yang direncanakan Allah bukanlah azab biasa, melainkan sebuah banjir bandang dahsyat yang akan menenggelamkan seluruh daratan dan membinasakan semua makhluk hidup yang kafir. Ini adalah sebuah pembersihan total terhadap bumi dari kemusyrikan dan kezaliman yang telah merajalela. Keputusan ini menunjukkan betapa besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang terus-menerus menolak utusannya dan memperolok ayat-ayatnya. Namun, di tengah keputusan yang mengerikan ini, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tetap menunjukkan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebelum azab diturunkan, Allah memberikan jalan keselamatan bagi Nabi Nuh dan para pengikutnya yang setia. Ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, dan selalu ada hikmah di balik setiap ketetapannya. Sebagai wujud kasih sayangnya kepada Nabi Nuh dan para pengikutnya yang sedikit itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera atau kapal yang besar. Perintah ini datang melalui wahyu, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surah Hud 37. Perintah ini sangat jelas. Bangunlah sebuah kapal di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari Allah. Tujuan dari pembangunan bahtera ini adalah sebagai sarana penyelamatan bagi Nabi Nuh, keluarganya yang beriman, para pengikutnya yang setia, serta sepasang dari setiap jenis makhluk hidup. Ini adalah sebuah proyek raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi Nuh, yang dikenal sebagai seorang nabi dan bukan seorang ahli pembuat kapal, menerima perintah ini dengan ketaatan penuh. Beliau tidak mempertanyakan bagaimana cara membuatnya,
Atau mengapa harus membangun kapal di daratan yang jauh dari perairan? Allah juga memberikan petunjuk rinci mengenai desain, ukuran, dan material bahtera tersebut. Disebutkan bahwa bahtera itu memiliki beberapa tingkat, terbuat dari kayu-kayu pilihan yang kuat, dan dilapisi dengan bahan kedap air. Semua proses pembangunannya berada dalam pantauan dan bimbingan Allah, sehingga Nabi Nuh tidak merasa kesulitan dalam melaksanakannya, meskipun ini adalah pekerjaan yang sangat besar dan membutuhkan keahlian khusus. Ketaatan Nabi Nuh dalam menjalankan perintah ini menjadi contoh bagi kita semua tentang bagaimana seorang hamba seharusnya bersikap terhadap perintah Tuhannya. Meskipun terkadang suatu perintah tampak tidak masuk akal menurut logika manusia, seorang mukmin sejati akan melaksanakannya dengan keyakinan penuh bahwa ada hikmah besar di baliknya dan Allah pasti akan memberikan pertolongan. Nabi Nuh beserta para pengikutnya yang sedikit segera memulai pekerjaan besar membangun bahtera sesuai dengan petunjuk Allah. Mereka mengumpulkan kayu-kayu terbaik, memotongnya, membentuknya, dan merakitnya menjadi sebuah struktur kapal yang kokoh dan megah. Proses pembangunan ini tentu memakan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan kerja keras serta kesabaran yang luar biasa dari Nabi Nuh dan pengikutnya. Selama proses pembangunan bahtera tersebut, kaum Nabi Nuh yang kafir tidak henti-hentinya melontarkan ejekan dan cemoohan. Setiap kali para pemuka kaumnya melewati Nabi Nuh yang sedang sibuk bekerja, mereka tertawa terbahak-bahak dan mengolok-oloknya. Wahai Nuh, dulu engkau mengaku sebagai seorang nabi, sekarang engkau beralih profesi menjadi tukang kayu? Untuk apa engkau membangun kapal sebesar ini di tengah daratan yang kering kerontang, jauh dari sungai maupun lautan? Begitulah kira-kira ejekan yang mereka lontarkan. Mereka menganggap Nabi Nuh sudah gila, karena melakukan pekerjaan yang menurut mereka sia-sia dan tidak masuk akal. Mereka tidak menyadari bahwa ejekan dan kesombongan merekalah yang justru akan membawa mereka kepada kebinasaan. Nabi Nuh, dengan kesabaran yang telah teruji, hanya menjawab ejekan mereka dengan tenang. Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Meskipun terus-menerus dihina dan direndahkan, Nabi Nuh dan para pengikutnya tidak goyah. Mereka tetap fokus pada tugas mulia yang diembankan oleh Allah. Mereka yakin bahwa janji Allah pasti akan ditepati dan bahtera yang mereka bangun adalah satu-satunya jalan keselamatan dari azab yang akan segera datang. Keimanan mereka menjadi perisai dari segala ejekan dan gangguan. Setelah bahtera raksasa itu selesai dibangun dengan sempurna sesuai petunjuk Allah, datanglah perintah selanjutnya. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa apabila tanda-tanda datangnya azab telah muncul, yaitu ketika air mulai memancar dari tanur. Sebagian ahli tafsir mengartikannya sebagai permukaan bumi atau sebuah tungku khusus. Maka Nabi Nuh harus segera memasukkan ke dalam bahtera itu dari semua jenis makhluk hidup sepasang-sepasang, jantan dan betina. Keluarganya yang telah ditakdirkan selamat, dan orang-orang yang beriman. Nabi Nuh dengan patuh menunggu tanda-tanda tersebut. Beliau juga mengumpulkan para pengikutnya yang setia, yang jumlahnya tidak banyak, untuk bersiap-siap naik ke bahtera. Selain itu, proses pengumpulan hewan-hewan dari berbagai jenis juga dimulai. Dengan kuasa Allah, hewan-hewan tersebut datang berpasang-pasangan menuju bahtera, jinak dan teratur, tanpa saling menyerang satu sama lain. Ini adalah salah satu mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah. Namun, tidak semua anggota keluarga Nabi Nuh termasuk dalam golongan yang diselamatkan. Salah seorang putranya, yang bernama Kan'an, atau yang menurut sebagian riwayat, tetap dalam kekafiran dan menolak untuk ikut naik ke bahtera. Begitu pula dengan istri Nabi Nuh, ada perbedaan pendapat apakah ini istri pertama atau istri lain yang kafir, yang juga termasuk golongan yang akan dibinasakan karena pengkhianatannya terhadap ajaran suaminya. Ini menunjukkan bahwa ikatan iman lebih kuat daripada ikatan darah. Ketika tanda yang dijanjikan itu tiba, yaitu air mulai memancar deras dari dalam bumi dan dari tungku-tungku yang ada, Nabi Nuh segera memerintahkan semua yang telah ditentukan untuk naik ke dalam bahtera. Mereka membawa perbekalan yang cukup untuk perjalanan yang tidak diketahui berapa lama akan berlangsung. Suasana menjadi tegang, namun di hati orang-orang beriman terdapat ketenangan karena mereka berada dalam perlindungan Allah. Sesaat setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya serta pasangan-pasangan hewan masuk ke dalam bahtera, langit pun mulai mencurahkan air hujan yang sangat deras,
laksana air bah yang tumpah dari langit. Dari dalam bumi, mata air memancar dengan dahsyatnya. Pertemuan antara air dari langit dan air dari bumi ini menciptakan banjir bandang yang luar biasa besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Air naik dengan cepat, menutupi dataran rendah, kemudian bukit-bukit, hingga akhirnya menenggelamkan puncak-puncak gunung tertinggi sekalipun. Bahtera Nabi Nuh mulai terangkat oleh air dan berlayar di tengah gelombang yang ganas laksana gunung-gunung. Di dalam bahtera, Nabi Nuh dan para pengikutnya berdoa dan bertasbih kepada Allah, memohon keselamatan dan perlindungan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kaum mereka yang kafir dan sombong itu berusaha menyelamatkan diri dengan panik, namun sia-sia. Air bah menelan mereka semua tanpa ampun, beserta berhala-berhala yang selama ini mereka sembah dan banggakan. Dalam suasana yang mencekam itu, Nabi Nuh melihat putranya, Kan'an, yang berada di tempat yang agak jauh dan berusaha mencari perlindungan di atas sebuah gunung. Hati seorang ayah tentu merasa iba. Nabi Nuh memanggilnya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Namun, Kan'an dengan kesombongannya menolak ajakan ayahnya, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah ini." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, yang Maha Penyayang." Belum selesai percakapan antara ayah dan anak itu, tiba-tiba gelombang besar datang menghantam dan memisahkan keduanya. Kan'an pun tenggelam bersama kaumnya yang durhaka. Nabi Nuh merasa sedih. Namun beliau sadar bahwa ini adalah ketetapan Allah. Allah menegaskan bahwa Kan'an bukanlah termasuk keluarganya, yang dijanjikan keselamatan, karena perbuatannya yang tidak syaleh. Ini adalah pelajaran pahit namun berharga tentang batas antara kasih sayang keluarga dan ketetapan iman. Banjir dahsyat itu berlangsung selama beberapa waktu, membinasakan seluruh kehidupan di muka bumi kecuali mereka yang berada di dalam bahtera Nabi Nuh. Bahtera itu terus berlayar di atas air bah yang menutupi segalanya, di bawah penjagaan dan rahmat Allah. Para penghuni bahtera hidup dalam keteraturan dan kedamaian, meskipun di luar sana alam sedang mengamuk dengan hebatnya. Ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah dalam melindungi hamba-hambanya yang taat. Setelah masa yang ditentukan Allah, datanglah perintahnya, "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah." Maka air pun surut, dan perintah itu pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." Quran Surah Hud 44. Air mulai surut secara bertahap, baik air yang datang dari langit maupun yang memancar dari bumi. Langit kembali cerah, dan daratan mulai terlihat kembali. Bahtera Nabi Nuh akhirnya kandas dan berhenti dengan selamat di atas sebuah gunung yang bernama Gunung Judi. Menurut mayoritas ahli tafsir, lokasinya berada di wilayah Turki modern atau sekitarnya. Setelah memastikan bahwa kondisi di luar sudah aman, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dari bahtera bersama para pengikutnya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin, dari orang-orang yang bersamamu." Nabi Nuh dan seluruh penumpang bahtera turun ke daratan yang baru, yang telah disucikan dari kemusyrikan dan kezaliman. Mereka bersujud syukur kepada Allah atas keselamatan dan rahmat yang telah dilimpahkan. Dari sinilah dimulai babak baru kehidupan manusia dan makhluk lainnya di bumi. Mereka yang selamat menjadi cikal bakal generasi baru yang akan memakmurkan bumi kembali dengan iman dan ketakwaan. Setelah turun dari bahtera, Nabi Nuh dan para pengikutnya memulai kehidupan baru di bumi yang telah bersih. Mereka adalah sisa-sisa umat manusia yang beriman. Dari keturunan Nabi Nuh dan para pengikutnya, inilah bumi kembali dihuni dan dimakmurkan. Nabi Nuh sering disebut sebagai Adam kedua, karena dari keturunannya lah umat manusia berkembang biak setelah peristiwa banjir besar tersebut. Mereka menyebar ke berbagai penjuru bumi, membawa serta ajaran tauhid dan nilai-nilai kebaikan. Nilai atau pelajaran moral. Kisah Nabi Nuh dan perintah membangun bahtera mengandung pelajaran moral yang sangat mendalam dan abadi. Pertama, kisah ini menunjukkan pentingnya ketaatan mutlak kepada perintah Allah, meskipun perintah tersebut tampak tidak logis atau sulit dilaksanakan menurut akal manusia.
Nabi Nuh membangun bahtera di daratan semata-mata karena iman dan kepatuhan kepada wahyu. Kedua, kesabaran dan keteguhan hati Nabi Nuh dalam berdakwah selama ratusan tahun menghadapi kaum yang membangkang adalah teladan luar biasa bagi para dai dan setiap muslim dalam memperjuangkan kebenaran. Ketiga, kisah ini adalah peringatan keras akan akibat buruk dari kesombongan, kekafiran, dan penolakan terhadap seruan para nabi. Kebinasaan adalah ganjarannya. Keempat, kisah ini juga menyoroti kasih sayang dan rahmat Allah yang tak terhingga kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, di mana Allah selalu menyediakan jalan keluar dan keselamatan bagi mereka dari setiap kesulitan dan bencana. Terakhir, pentingnya keluarga dalam dakwah dan iman juga terlihat, namun hidayah sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah, sebagaimana yang terjadi pada anak dan istri Nabi Nuh yang tidak beriman. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.